Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya. Judulnya adalah the evil, yang jahat, depresi, kekhawatiran, anxiety, melawan the promise atau janji Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sukacita, mengingat dan mencatat akan kebaikan Tuhan. Minggu lalu kita belajar bertemu Yesus maka sukacita kita penuh. Tapi hari ini kita belajar berdoa supaya Tuhan menjauhkan yang jahat daripada kita semua. Katakan amin. Bahkan Yesus menuliskan Yohanes 17 ayat 15. Saya bacakan di sini, Yesus kepada murid-muridnya dia berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi engkau Bapa melindungi mereka daripada yang jahat." Kita mendengar berita-berita yang entah hoax, entah asli tentang perang. Tapi mari kita bersama-sama melindungi dari yang jahat. Minta Tuhan lindungi dari yang jahat. Katakan amin. Dan pada waktu saya berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini buat Bapak Ibu, Tuhan menyampaikan bahwa bawakan Mazmur 91. Mazmur 91 adalah mazmur yang paling populer bagi orang Yahudi setiap kali mereka mengalami keadaan-keadaan yang buruk. Bahkan dikatakan setiap orang sakit di sana wajib baca pagi dan malam sekali. Sekali-sekali seperti minum obat. Bahkan setiap kali ada peperangan atau apapun mereka bawa catatan ini dan wajib diucapkan, dijauhkan daripada yang jahat. Karena itu saudara tahu bahwa setiap kali ayat-ayat ini diucapkan maka ada perlindungan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama, kita menjelang lebaran, libur lebaran dan juga kita mendengar kabar-kabar perang ini, kita berdoa. Kita baca bersama-sama Mazmur 91 dengan keras sama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, dan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Angkat tangan saudara bila ia berseru kepadaku. Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita merasakan bahwa setiap kali kita baca bersama-sama ayat ini, maka ada satu keteduhan dan urapan Allah yang menyertai. Thank you teman-teman musik. Baik, kita akan belajar sedikit tentang Mazmur 91 dan kita temanya hari ini the evil, anxiety, depression, melawan the promise. Ini merupakan tema yang dari minggu lalu sambungan tentang rejoice in the Lord. Nah sekarang kita akan bahas Mazmur 91. Mazmur 91 ini Mazmur yang spesial. Kita ingat waktu COVID semua baca Mazmur 91. Tapi ini perang nggak habis-habis. Dan efeknya juga ditakutkan akan meluas ke negara. Karena itu ayat ini muncul lagi. Katakan amin.
kita baca dan kita melihat akan kekuatan Mazmur 91. Ini ada yang menarik, kata the evil atau yang jahat. Jauhkanlah kami dari yang jahat di Bapa kami. Bahkan Yesus berdoa supaya kita semua dilindungi dari yang jahat. Kita juga berdoa bagi anak-anak kita dijauhkan dari yang jahat. Nah, ada yang menarik. Mari kita lihat, baca sama-sama. Engkau tak usah takut, ayat 5 dan 6. Terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang waktu siang, penyakit sampar berjalan dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Perhatikan sebelah kanan, bahasa Inggrisnya. Mari kita lihat apa sih yang menarik di sini. Kata yang jahat itu apa saja? Saudara bisa lihat yang hijau, lalu saudara baca. Apa yang hijau? Yang pertama, teror. Yang kedua, arrow. Teror itu takut, ya. Teror, apapun bisa menteror akan kedamaian kita. Entah itu tempat kerja, berita-berita. Lalu ada arrow, arrow itu dulu dia bilang panah. Sekarang kita melihat seperti rudal balistik. Di sosial media banyak banget rudal. Teror, arrow, lalu ayat 6 yang hijau apa? Pestilence. Pestilence itu penyakit. Penyakit itu jahat. Mengambil damai sejahtera, merusak fisik kita. Lalu yang terakhir yang hijau apa? Destruction. Membawa kehancuran. Nah inilah yang jahat menurut Mazmur 91. The evil itu teror, arrow, pestilence, destruction. Tetapi perhatikan setiap kali yang jahat ini muncul, saudara juga lihat perlindungan Tuhan juga muncul di sebelah sini. Saudara lihat yang merah itu tulisannya apa? Night. Baca sama-sama apa yang merah? Night. Di waktu malam. Lalu yang berikutnya tulisan apa? Day. Di waktu siang. Lalu di bawahnya ada darkness, di saat gelap. Noonday, di saat terang. Jadi malam, siang, gelap, terang. Tuhan tetap melindungi kita. Itu keren banget. 4 waktu. Malam, gelap. Malam, siang, gelap, terang. Itu dalam loh artinya loh. Gelap itu bukan berarti malam siang. Gelap itu kalau kamu nggak tahu what to do. Mengarah kemana. Malam dan siang ya, malam jadi waktu dan juga kondisi gelap dan terang Tuhan menyertai. Katakan amin. 4 penyertaan Tuhan. Night, day, darkness, noonday dari yang jahat. Nah selanjutnya kita lihat lagi ayat yang pertama. Mari saudara baca bersama saya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kata maha tinggi. Nama Allah disebut di sini El Elyon yang maha tinggi. Dan yang kedua dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata El Shaddai muncul di Mazmur 91 ayat yang pertama. Kata El Elyon pertama kali muncul di Kejadian 14 saat Abraham bertemu Melkisedek. Perhatikan di sini ceritanya. Abraham habis berperang menang melawan 5 negara besar. Setelah menang perang, dia ketemu Imam Melkisedek dan Imam Melkisedek berkata, "Abraham, kamu menang perang lawan 5 negara besar, tapi kamu harus tahu ada El Elyon di atas kamu, masih lagi ada Tuhan." Lalu ditulis El Elyon pencipta langit dan bumi. Katakan amin. Pencipta langit dan bumi. Di atas semuanya masih ada Tuhan. El Elyon. Kata El Elyon juga muncul dalam kitab Daniel banyak sekali. Di saat itu Daniel adalah seorang budak. Tapi dia selalu berkata El Elyon. El Elyon, Allah yang maha tinggi. Sehingga membuat Daniel diangkat menjadi menjadi Perdana Menteri orang kedua dan ketiga yang berkuasa selama 3 ganti raja. Karena nama El Elyon, Tuhan yang maha tinggi, engkau duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. El Shaddai. El Shaddai ini muncul di saat Abraham bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkata, "Aku akan memberikan engkau keturunan
padahal keadaannya dua-duanya mandul. Dan memberikan yang maha kuasa El Shaddai artinya give more than enough. Lebih dari cukup. Katakan bersama saya, lebih dari cukup. Jadi Mazmur 91 ayat yang pertama cerita dua, nanti kita akan ada peragaannya. Yang maha tinggi dan El Shaddai yang menaungi. Lalu kita lihat ayat kedua. Mari baca bersama saya, 1, 2, 3. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, karena sekarang ini banyak berita-berita tentang perang, jadi ini lebih jelas. Kata tempat perlindunganku itu artinya refuge. Refuge atau shelter atau bunker. Nah, kalau ngomong bunker, semua tahu. Saya lihat kemarin ada teman saya pendeta dari Malang pergi ke Israel, lagi tur, tiba-tiba sirene berbunyi, seluruh tur harus berhenti dari base dan masuk ke dalam bunker. Mereka punya bunker, itu ada di bawah tanah, 5 meter di bawah tanah, beton, baja semua, ada di bawah. Dan saudara lihat di sebelah kanan atas, itu adalah bunker di Tel Aviv untuk para pejabat tinggi Israel. Dan tidak ada yang tahu dalamnya berapa dalam. Bunker itu perlindungan di saat dibom. Lihat ya, ini ya. Tapi fortress, benteng, kubu pertahanan disebut fortress, itu gambarnya yang di bawah itu. Nah, ini menarik lagi, saya bilang dimensi daripada Mazmur 91 itu indah sekali. Fortress itu ada di atas. Benteng itu benteng Masada di Israel, benteng-benteng kalau saudara ke Bengkulu ada bentengnya Belanda, bentengnya Portugis masih ada. Semuanya benteng itu di tempat tinggi, betul nggak? Jadi artinya Tuhan itu bentengku, itu artinya waktu engkau diberkati Tuhan sedang ada di atas. Manusia semua melihat engkau, pengen menjatuhkan engkau. Tetapi dikatakan Tuhanlah bentengku. Di mana tempatnya? Di atas. Tapi yang namanya refuge, apa tadi? Perlindunganku, bunker, itu ada di bawah. Sekalipun engkau ada di saat-saat dibom, disikat sama orang di bawah, Tuhan masih melindungi. Jadi dimensinya itu luas sekali. Waktu, keadaan, di atas, di bawah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saudara tahu, Mazmur ini ditulis satu paket dengan Mazmur 90, 91, 92. Di sini saya akan kasih contoh. Teman-teman boleh si Joe Marvel dan Bagas. Tadi ayat tadi dikeluarkan aja. Oh nggak bisa ya, ada gambarnya ya, nggak bisa. Oke. Mazmur 91 ayat 1 berkata bahwa orang yang duduk, ini dia lagi ngapain? Bisa videoin ke dia aja. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi sekarang saudara bayangkan El Elyon maha tinggi itu adalah sebuah rumah, kan dia harus duduk dalam sebuah tempat dong. Dalam sebuah benteng yang sangat tinggi di atas gunung seperti ini. Ya. Saudara lihat ini, duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan yang selanjutnya yang bermalam dalam naungan, bahasa aslinya ada sayapnya, boleh keluar. Joe Marvel. Sayapnya dalam naungan yang maha kuasa. Jadi inilah kondisi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dalam naungan yang maha kuasa. Tapi kata El Shaddai ini dimensinya lebih luas. Dia besar, ada lagunya kan, dia besar. Tapi ada kata-kata dia memberi lebih dari cukup. Bahkan Abraham minta 1, tapi anaknya dikatakan sekarang begitu banyak anak-anak Abraham ya. Saudara lihat bangsa Yahudi, bangsa Arab, semua itu dibilang keturunan Abraham. Lebih dari cukup. Jadi dalam keadaan ini
Dia tidak membiarkan Bagas sendirian, tapi apa yang dia lakukan? Silakan. Dikasih mari regal. Dikasih kue cookies, kue coklat donat, lebih dari cukup. McDonald, ada McDonald. Jangan lupa ini promo McDonald, nanti saudara bisa beli McDonald di luar. Oke, sekarang Bagas makan. Ini memang khotbah ajaib. Silakan dimakan, salah satu. Ada yang bisa dimakan? Rotinya. Nah, ini yang disebut lebih dari cukup. Silakan dimakan satu. Rotinya boleh. Kok maunya McDonald ya udah. Pinter dia. Padahal cuma contoh loh. Tadi mau dijual lagi. Gak apa-apa, silakan. Aduh, apa tuh? Ya, silakan gak apa-apa. Makannya shalom. Ya. Oh iya, gak apa-apa, ini memang ibadah 3. Ya. Sekarang saudara harus tangkap, biarkan dia makan. Minggu lalu dia udah loncat-loncat kan minggu lalu dia jadi Sakeus ya. Saudara sambil dia makan, saya kasih cerita bahwa apapun yang terjadi, entah minyak naik, entah dolar naik, ya dolar udah naik sih. Entah ada yang bilang sembako nggak cukupkah setelah lebaran. Saya mau bernubuat buat saudara, saudara akan makan sampai kenyang. Katakan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai bagiku dan seluruh keluargaku. Ada tulangnya mas, hati-hati mas. Tapi ini betul, ini Alkitab relate. Dia makan sampai kenyang, sampai, oke udah ya, udah cukup. Oke sekarang gini, kamu tawarin lagi namanya El Shaddai. Kasih lagi makanan, Jo kasih dulu makanan. Ini yang namanya El Shaddai. Nah kamu terima kan, terus kamu kasih lagi, stop. Kamu masih bisa, oke kasih lagi mari regal. Oke, mari regalnya mana? Masih bisa kamu muat? Masih bisa ada lagi? Nah stop, sekarang keluarin satu lagi apa? Nah, masih bisa, satu lagi ada lagi? Nah sekarang kamu, masih, kok bisa, kok pinter ya ini kurang. Saya tuh maunya, ini skenario-nya, dia udah gak bisa terima lagi. Udah kan? Masih bisa? Tuhan punya cara untuk menolong kita. Masih bisa terima. Haleluya, masih bisa lagi. Ada lagi. Nah, ada posisi namanya masih ada coklat. El Shaddai itu sampai kamu geleng-geleng gak mau lagi. Saya harus cerita, gak apa-apa ya, saudara sudah dewasa. Kata El Shaddai mengambil perumpamaan seorang ibu yang memberikan air susu kepada anaknya. Sampai anaknya bilang gak mau. El Shaddai. Baca Mazmur 91, setiap kali Anda khawatir, depresi, anxiety, katakan amin. Apa Elyon dan El Shaddai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan, terima kasih ya Bagas. Nanti keluar lagi, jangan lupa. Nah sekarang yang selanjutnya, Mazmur 91 sudah selesai. Yang bagian bawahnya silakan tim Olmed. Sekarang bagian terakhirnya. Mari baca ayat ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16 sama-sama. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayat 16 boleh baca sekali lagi dengan saya 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Sekarang taruh tangan saudara di perut. Ini ayat loh, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ini disebut sampai tua. Semua kenyang. Indah ya. Lalu kalau panjang umur ini selesai, dia tidak titik. Ayat ini bagus sekali, dia tidak titik. Dia koma. Di sini Mazmur 91 tulisan tertua ini menyatakan ada kehidupan setelah kematian. Koma, baca selanjutnya, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di mana? Di surga sana. Jadi dengan panjang umur engkau akan kenyang dan nanti mati itu tidak titik tapi cuma koma sebentar pindah
kita semua melihat keselamatan daripadanya. Katakan amin. Nah, Mazmur 91, El Elyon, El Shaddai, Night Day, Darkness, apalagi tadi, Noonday, Fortress, Refuge. Semua itu akan kita nikmati. Kuncinya di ayat 14. Mari kita baca sama-sama. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan jadi bentengnya, sebab ia mengenal namaku. Ini perhatikan, ini syarat. Sungguh hatinya melekat. Kata melekat di sini artinya dalam bahasa Indonesia sehari-harinya itu terjemahannya adalah terpikat. Nah, terpikat itu pertanyaannya, ya saya kasih contoh nih, ibu istri saya, silakan Bu Intan. Jarang-jarang saya harus hati-hati, kalau enggak saya berbahaya nanti malam. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, perhatikan di sini, kata melekat itu artinya terpikat. Jadi kalau misalnya saya naksir, kata terpikat itu menaruh hati kepadanya. Sungguh hatinya terpikat. Pertanyaannya, saudara, sungguhkah hatimu terpikat sama Tuhan? Sungguhkah engkau taruh hati kita naksir sama Tuhan? Itu loh pertanyaan. Coba Bu, jalan ke sana. Ya, kalau saya terpikat, saya ikut senang. Ibu silakan ke situ. Kalau ibu ke sana, hatinya juga terpikat, senang gitu loh. Misalnya saya sebagai cowoknya dia dulu, kalau saya makan bakmi, saya enak, saya ingat dia. Betul nggak? Saya dapat rezeki, sebagai suami saya dapat rezeki, saya ingat dia, apa yang kurang, karena hati saya taruh di. Pertanyaannya, apakah Anda sudah taruh hati buat Tuhan? Terima kasih Bu. Pertanyaannya, sungguhkah Anda sudah taruh hati buat Tuhan? Sungguh Pak, hujan aja nggak datang gereja. Betul nggak? Hujan Pak, hujan Tuhan juga ngerti. Tapi orang yang mencintai taruh terpikat itu nggak usah dijelaskan. Nggak ada yang bilang namanya cinta itu ada peraturan 1, 2, 3, 4, nggak ada. Yang namanya cinta dia taruh hatinya dia. Betul kan? Ini Pak Steny pengalaman ya. Pak Tambu Bolon juga semua kan. Sudahkah kita taruh hati kita buat Tuhan? Yang mau katakan amin. Saya nggak usah jelaskan panjang lebar yang namanya terpikat seperti apa. Sungguhkah kau ingat sama Tuhan? Orang sosial media ngomongin perpuluhan aja, share, like. Iya nih, perpuluhan, persembahan, nanti pendetanya kaya. Aduh, mikirnya itu loh. Kamu cinta pendetanya atau cinta Tuhannya sih? Ini bukan menyinggung, menyindir. Baik, kita lanjutkan. Kuncinya sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang, kembali lagi ke temanya, the evil, depression, anxiety. Mari kita baca ayat Mazmur 147 ini, indah sekali. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ayat 3, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kata Tuhan menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Khawatir, rasa takut, rasa anxiety, depresi. Itu bagaimana cara Tuhan menyembuhkannya. Saudara lihat ayat atasnya. Baca Tuhan membangun Yerusalem. Itu dulu terjadi, baru ada balutan Tuhan. Apa itu bangun Yerusalem? Diisi firman. Dibangun Yerusalemnya. Kota sucinya diisi. Pelan-pelan maka patah hati dan luka-luka mereka akan mulai sembuh setelah dibangun Yerusalemnya. Ada 3 hal
yang saya catat di sini tentang the evil, depression, anxiety melawan janji Tuhan. Yang pertama, kalau engkau menghadapi anxiety, rasa khawatir dan takut, bernafaslah. Seringkali saya bertemu dengan beberapa orang, mereka sampaikan fungsi daripada nafas ini kurang sekali diperhatikan. Tapi kalau saudara perhatikan dari perjanjian baru sampai perjanjian lama, banyak sekali kata nafas. Kita baca Ayub 32 ayat 8, roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itu yang memberi kepadanya pengertian. Perhatikan di sini. Dari tadi pagi ada seorang hamba Tuhan datang ke sini yang antri banyak sekali dari ibadah 1, ibadah 2 minta doa. Dan setiap kali ibu-ibu ini datang menghadap pendeta tadi pagi, itu mereka nangis, itu nafasnya perhatikan selalu, Tuhan aku begini, nafasnya pendek. Alkitab mengajarkan setiap kali kita anxiety, saudara tarik nafas, coba ya sama-sama 1, 2, 3. Dan setiap saudara tarik nafas ini, saudara ingat yang maha kuasa. Setiap kali engkau tarik nafas, bilang masukkan unsur yang maha kuasa Tuhan. Ini semua nafas daripadamu. Panjang. Setiap kali orang anxiety, nafasnya pendek, jantungnya berdebar-debar. Ayo kita baca Ayub 33 ayat 4 dengan keras 1, 2, 3. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuatku hidup. Setiap kali engkau mulai, aduh ini gimana? Ambil nafas, yang maha kuasa ada di dalam nafas. Katakan amin. Yehezkiel 37 ayat 5. Mari kita baca, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Jadi sambil ambil napas kau berkata, aku akan hidup kembali. Semua yang mati dalam hidupku, semua yang dikatakan orang jelek, aku ambil nafas dan aku katakan kepada tulang-tulang ini, hidup kembali dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita coba lagi ambil napas. Ada Tuhan dalam setiap nafas kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana menghadapi anxiety? Yang pertama tadi nafas, ingat Tuhan dalam setiap nafas. Yang kedua, ingat tadi El Elyon. Dia yang tinggi, kita rendah. Seringkali anxiety itu karena kita set diri kita ketinggian. Nanti omongan orang begini Pak, saya kan punya prinsip gini. Hei, saya kasih ayatnya tadi, tapi saya ulang lagi ya, supaya lebih jelas. Silakan Mas Joe Marvel dan Bagas. Oke, mereka masih makan sepertinya. Makan mari regal tadi. Bang, oke, ayo. Ya, silakan videonya, syutingnya ke Bagas. Ya, tadi saudara ingat ya, Mazmur 91 ayat 1. Betul ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Setiap kali duduk, engkau harus ingat Tuhan itu sekali lagi, Tuhan itu coba kamu angkat tangan, Tuhan itu tinggi. Nah, apa yang salah dari posisi ini? Dia ayatnya sebenarnya nggak seperti ini, supaya saudara tahu. Sebenarnya dia nggak duduk seperti ini. Singkirkan kursimu. Silahkan duduk di tanah. Ini loh, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Boleh angkat tangan dan berkata El Shaddai. Jadi saudara tahu, kalau saudara mau ambil Mazmur 91, engkau harus rendah. Katakan amin. Kalau engkau masih rasa tinggi, nanti depresi. Rendahkan hatimu. Nanti kata orang apa Pak, saya jomblo umur segini. Ya sudah,
Kalau memang omongan orang begitu, ya El Elyon, engkau yang memegang semua jomblo-jomblo keren yang lain. Ya sudah, kalau memang saya jelek, ya sudah. Tapi percayalah, ayat ini disertai dengan El Shaddai, bukan? Jadi waktu dia merendah, baru El Shaddai itu. Mari Regal datang, McDonald datang, semua datang. Tunduklah kepada Allah, dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Jadi engkau harus rendah dulu. Katakan amin. Yang terakhir, yang pertama nafas, thank you ya. Thank you, masih duduk situ. Yang terakhir, kalau kita anxiety, depression, the evil. Ingat, ini Filipi 4 ayat 7. Mari kita baca, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Nah, bahasa Indonesia terjemahan barunya lebih bagus tulisannya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Sebab ia mempedulikanmu. Jadi caranya gimana? Setiap engkau, aduh ini gimana nih? Nafas lalu berkata, Allah peduli. Katakan Allah peduli. Tuhan peduli. Tuhan peduli keluargaku. Tuhan peduli meja makanku. Tuhan peduli biaya sekolah anak-anakku. Tuhan peduli kehidupanku. Katakan Allah peduli. Berikan tepuk tangan. Matahari bersinar menyapa, datang sang pagi gantikan malam. Terangnya bersinar, beri harapan baru. Janji Tuhan ada bagiku, kekal simpan dalam